Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Teguhkanlah imanmu. Nasihat ini sangat penting. Teguhkanlah imanmu. Kenapa? Karena dengan iman yang kuat, kita akan mampu menghadapi pergumulan, kesulitan, dan persoalan. Dengan iman yang kuat, kita akan jalani kehidupan yang penuh tantangan. Dan dengan iman yang kuat, maka kita yakin Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu dalam RHI Renungan hari ini, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih siap untuk mendampingi satu tema penting, yaitu teguhkanlah imanmu. Saudara, mari kita membaca kesaksian dari surat Yudas. Surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang demikian firman-Nya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Peliharalah imanmu. Iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Yahweh Elohim yang berkarya di dalam Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Jadi, iman ini bukan sembarang iman, tapi iman kepada Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus, bukan Allah lain. Peliharalah berarti satu tindakan yang rutin dan terus-menerus konsisten. Saya punya banyak tanaman di rumah dan saya merawat mereka konsisten. Kalau telat kasih air, bisa layu, bahkan mati. Saya punya juga ternak beberapa dan saya juga memelihara dengan baik. Sebab kalau tidak, maka binatang-binatang ini tidak akan berdaya guna dengan baik, karena kelaparan, lalu dia lompat dari pagar dan lalu malah kemana-mana, kotorannya juga bertebaran. Tidak enak. Peliharalah adalah tindakan aktif tapi penuh kesadaran. Peliharalah adalah gerakan yang harus dilakukan. Peliharalah imanmu berarti tindakan aktif untuk memelihara supaya kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Peliharalah imannya. Caranya adalah dengan disiplin rohani. Apa? Yaitu tindakan untuk memelihara iman. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ini, merenungkannya, menghayatinya, dan tentu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Disiplin iman. Disiplin rohani yang kedua tentu saja berdoa. Kita berdoa dengan segala pergumulan kita, dengan segala apa yang kita hadapi. Ada suka, duka, ada keberuntungan, kadang sebaliknya. Tidak cukup membaca Alkitab dan merenungkan, tapi juga berdoa. Disiplin rohani yang lain adalah berdoa bersama, berdoa syafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kekristenan tidak mengajari kita ini yang penting kita, lalu kita tidak boleh bergaul, bahkan jabat tangan dengan orang lain atau yang lain jenis tidak boleh. Bukan. Kita justru harus bergaul dengan banyak orang supaya kita mampu berbuat baik secara tulus kepada orang lain. Ini ajaran Kristen. Jadi tidak cukup baca Alkitab,
Tidak cukup kita berdoa, tapi kita juga harus bertemu dengan orang lain, bahkan bersyafaat, berdoa buat orang lain. Itu disiplin rohani. Kalau mau imannya kuat, tentu tidak cukup doa Alkitab lalu syafaat. Juga banyak ibadah yang dibuat supaya ada perjumpaan kita dengan Tuhan, tapi juga perjumpaan kita dengan sesama kita. Ada pemahaman Alkitab, ada persekutuan doa, ada macam-macam. Jadi, peliharalah imanmu, ini nasihat. Tapi nasihat ini bisa dijawab dengan sebuah tindakan disiplin rohani. Dan kalau itu dilakukan, dikatakan di dalam surat Yudas itu, dikatakan kita mendapat berkat asal dengan dasar paling suci, berdoa dalam Roh Kudus, iman itu dipelihara. Sehingga akhirnya ayat 21 dikatakan Yesus Kristus hidup yang kekal buatmu, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal. Saudara, bagian ini saya sengaja angkat supaya kita di tengah pergumulan, kesulitan dan masalah, kita tidak menjadi semplah. Ada orang yang sakit, sakitnya parah, jantungnya bocor, dan saya mengunjungi. Saya sudah menyiapkan bagaimana nanti harus menghiburnya. Tapi ketika saya buka itu pintu rumah sakit, dia menyambutnya, "Oh, Pak Pendeta." "Terima kasih Pak Pendeta, jantung saya bocor." Dia menambahkan, "Kalau Tuhan berkenan dia akan sembuhkan, tolong doakan Pak Pendeta. Tapi kalau sudah saatnya saya berpulang, dengan cara apapun, pasti juga akan mati." Jantung saya bocor. Sambil tertawa, wajahnya ceria, dan kami berdoa bersama-sama tanpa nasihat apapun. Rasanya diriku yang dinasihati. Karena apa? Karena di tengah persoalan hidup mati, dia dengan tenang menghadapinya. Doakan Pak Pendeta, semoga Tuhan menolong. Kalau tidak, aku siap. Iman yang kuat menghadapi kesulitan akan dihadapi di dalam Tuhan. Iman yang kuat tidak akan jatuh oleh pencobaan macam-macam di bidang apapun. Iman yang kuat adalah imannya orang-orang yang di dalam Tuhan, saudara dan saya, yang kita harus memelihara dan mengupayakannya. Tuhan memberkati, mari kita mohon kekuatan. Roh Kudus berkatilah supaya kami punya iman yang kuat di tengah tantangan hidup yang semakin berat. Berkati kami pecinta RHI renungan hari ini untuk memiliki landasan iman yang kuat. Terima kasih Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin.